Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini, hujan deras yang melanda kota Balikpapan sejak Senin dini hari mengakibatkan sejumlah kawasan pemukiman dan jalan kebanjiran. Pengendara tidak berani melintas di Jalan MT Haryono dan Jalan Beler karena ketinggian air hingga paha orang dewasa. Senin pagi 27 Juli 2020, ketika warga memulai kerja kembali, warga Balikpapan dihadapkan hujan deras yang mengakibatkan sejumlah kawasan kebanjiran. Beberapa ruas jalan raya seperti di Jalan MT Haryono dan Jalan Beler, Balikpapan Selatan sempat lumpuh. Air dengan debit tinggi menggenangi jalan raya cukup tinggi. Beberapa warga melaporkan ketinggian air hingga paha orang dewasa, sehingga pengendara sepeda motor maupun mobil tidak berani melintas. Selain menggenangi jalan raya, air hujan juga meluap di kawasan pemukiman sekitar Sepinggan. Banyak warga menunda kegiatan karena membenahi barang-barang di rumah agar tidak terkena air banjir. Pada tanggal 27 Juli 2020 terjadi banjir di wilayah Balikpapan, itu di wilayah Sepinggan, Balikpapan Selatan, Jalan Beler, Rona 3, dan Geraha Indah, serta Jalan MT Haryono, depan Hotel Her. Untuk ketinggian air itu kurang lebih 10 sampai dengan 90 cm, dan untuk korban tidak ada. Sementara tim hingga pukul 08 sampai 08.45 tim masih berada di lapangan untuk melakukan pemantauan. Apabila situasi aman, tim akan segera ditarik kembali ke kantor SAR Balikpapan. Apa ada korban jiwa, Pak? Yang jiwa Pak untuk sama banjir ini? Baik, sampai sejauh ini informasi dari tim lapangan bahwa korban jiwa tidak ada, dan tim tetap berupaya akan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama BPBD Kota Balikpapan. Sejak pagi, petugas kepolisian, Basarnas hingga BPBD dan Dinas Perhubungan sudah terlihat membantu para warga yang terdampak banjir. Menurut keterangan warga, banjir di kawasan ini bukan pertama kali terjadi. Warga mengeluh tidak adanya upaya maksimal pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir di kawasan mereka. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Sejumlah kawasan Kota Balikpapan terendam banjir akibat hujan yang cukup deras. Warga berusaha membersihkan sisa air dan lumpur yang ada di dalam rumah. Sejumlah kawasan di Kota Balikpapan dilanda banjir sejak hujan mengguyur di Kota Balikpapan sejak pukul 3 Senin dini hari. Sejumlah rumah warga terendam banjir. Pemilik rumah di kawasan perumahan sosial Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Sarifudin, membersihkan sisa lumpur dan genangan air yang berada di dalam rumah akibat banjir yang melanda kawasan tersebut. Air menggenangi rumah warga mencapai 1 meter. Aku nggak tahu hujannya, nggak kenapa. Tahu bangun sudah tenggelam semua di dalam ini ya. Kalau di rumah berapa senti tadi, Pak? Di dalam rumah sekitar sampai sini berapa senti ini? 30, 40? Iya, 40. 40 senti maksudnya, Pak ya? Iya. Ini lagi bersih-bersih, Pak? Iya. Ada yang kena elektronik? Ya. Elektronik rusak? Banyak. Selain itu, banjir juga menggenangi kawasan perumahan Tumaritis, Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara. Akses jalan terendam banjir hingga pinggul orang dewasa. Pak, tadi jam berapa tinggi banjir, Pak?
Pokoknya Setengah 6 Pak ya. setengah 6 jam 6 naik sudah. Itu berapa meter Pak? Ini ada 2 meter. senti lah. Oh, Naik terus dia. naik terus ya sampai 1 meteran ya. Ya, ya mungkin sekitar selutut lah. Lutut ya. Iya Pak. Apanya yang terendam Pak? Ya barang-barang Mobil Bapak terendam? terendam Pak. Angkot saya. Angkot Pak ya. Akibat hujan dan banjir yang menimpa Kota Balikpapan, sejumlah aktivitas warga terhambat lantaran jalan yang tergenang air cukup tinggi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satu unit motor metik larut hingga 1 km akibat terbawa arus banjir. Berikut informasinya. Satu unit motor milik warga perumahan Korpri ditemukan di parit besar Jalan Ruhui Rahayu Balikpapan Selatan pada Senin pagi. Motor metik jenis Honda ini larut akibat hujan deras yang mengguyur Kota Balikpapan sejak Senin dini hari. Anggota Polsek Balikpapan Selatan dan pemilik kendaraan berusaha menarik motor dari bibir parit besar untuk dinaikkan ke tepi jalan. Pemilik motor Sofyan, warga perumahan Korpi, Balikpapan Selatan mengatakan sekitar pukul 4 subuh air meluap dan merobohkan pagar rumah dan menghanyutkan satu unit motor. Jarak dari rumah hingga ditemukan motor sekitar 1 km. Apa ya? Iya, Larut tadi malam? dari malam. Jam berapa Pak? Subuh. Subuh. Jam berapa subuhnya Pak? Jam 4. Jam 4 ya? Loh, kok bisa larut Pak? Ini gimana ceritanya nih? Teras rumah taruh. Terus jebol? Iya. Ini kira-kira berapa meter nih Pak dari rumah sampai ke sini? 1 kilo ada. Motor yang mengalami kerusakan parah akibat terseret arus kemudian dibawa dengan menggunakan mobil pick-up untuk dilakukan perbaikan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Halil, anak buah kapal Sumber Rejeki yang dilaporkan hilang saat berlayar di kawasan Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara belum juga ditemukan. Tim Basarnas yang berusaha keras mencari selama 7 hari menghentikan pencarian. Pihak keluarga Halil sudah mengikhlaskan hilangnya salah satu anggota keluarga mereka saat bertugas menjadi anak buah kapal Sumber Rejeki. Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan laut terjadi di sekitar perairan Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim Basarnas dari Kutai Timur diterjunkan ke lokasi setelah mendapat laporan dari Miswar, keluarga korban yang dapat kontak telepon hilangnya korban. Setelah 7 hari dicari namun hasilnya nihil, sesuai undang-undang pencarian dihentikan. Dapat kami laporkan bahwa untuk pelaksanaan operasi SAR sudah kami laksanakan 7 hari dan sudah kami tutup juga. Jadi pelaksanaan operasi SAR kami laksanakan mulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 26. Sesuai dengan aturan yang ada. Setelah itu kami koordinasi dengan pihak keluarga dan keluarga sudah mengikhlaskan. Apabila selang 7 hari ada ditemukan tanda-tanda, kami akan lakukan untuk proses membuka kembali operasi SAR ini. Untuk hasilnya jadi nihil Pak ya? Iya, hasil sampai saat ini nihil. Tetap kami akan berupaya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, TNI, Polri, atau pihak-pihak keluarga juga dan instansi lainnya.
Kapal tempat bekerja Halil berlayar menuju Palu, Sulawesi Tengah dengan muatan sayur dari Pasar Pagi Samarinda. Namun dalam perjalanan, para ABK baru mengetahui adanya salah satu awak mereka hilang setelah sekitar 29 mil melewati Muara Pantuan. Tim SAR mengatakan jika ditemukan tanda-tanda hilangnya Halil, tim Basarnas siap untuk terjun kembali. Tim Kaltim TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur mengapresiasi upaya yang dilakukan pemuda Pancasila dalam menghadapi situasi sulit masyarakat pada pandemi COVID-19. Dia mengingatkan agar langkah kolaborasi antara dunia usaha dengan ormas sangat membantu masyarakat Kaltim. Berikut informasinya. Kerjasama Pemuda Pancasila dengan Indika Foundation disambut baik Gubernur Kaltim Isra Nur. Menghadapi COVID-19 perlu adanya gotong royong antara dunia usaha dengan ormas sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran. Menjawab pertanyaan wartawan tentang ada kolaborasi dunia usaha dengan ormas, Gubernur Isran dalam gaya khas guyonan yang menyegarkan suasana mengatakan bantuan yang diberikan sangat membantu pemerintah yang juga sedang berjuang agar masyarakat tidak terlalu berat beban hidupnya selama masa pandemi. Bagi pemerintah daerah, insiden ini gimana Pak tanggapannya? Oh, ini sangat bagus. Mudah-mudahan, saya rasanya tidak ada sinergi ini yang ada di Republik, setahu saya ya, mungkin atau saya kena gaptek nggak tahu informasi, tapi cuma di sini ada kolaborasi seperti ini. Mudah-mudahan saya salah, tapi saya ingat saya cuma di Kaltim Timur yang terjadi kolaborasi seperti ini. Bantuan Pemuda Pancasila bekerja sama dengan Indika Foundation dilepas Gubernur Isra Nur dan Japto Sulistyo Surjo Sumarno ke 10 kabupaten kota. Sebanyak 7.000 paket sembako ditambah alat penyemprotan disinfektan, genset, dan tandon air, alat pelindung diri, dan buku untuk anak-anak dibagikan sejak bulan April 2020 lalu. Upacara peresmian gelar bakti sosial dan gerakan kemanusiaan yang dilakukan kolaborasi antara pemuda Pancasila baik nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur dan manajemen Yayasan Indika Foundation yang terdiri dari Indiko dan Petrosi untuk melawan atau mengatasi atau bekerjasama dalam hal penanganan COVID-19 di Kalimantan Timur. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur menyampaikan terima kasih atas kegiatan seperti ini ya. Terutama kepada Bapak Japto Suryo Sumarno, Ketua MPN, Ketua Umum MPN PP, dan Ketua Majelis Wilayah TP Kalimantan Timur, Bapak Said Amin, dan seluruhnya. Acara pelepasan bantuan COVID-19 di Gor Segiri Samarinda dilaksanakan sederhana dengan suasana protokol kesehatan yang ketat. Tamu undangan wajib menggunakan masker dan dilakukan cek suhu tubuh dengan termogan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila menyentil para pengusaha dan konglomerat yang main PHK atau pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi COVID-19. Dia mengingatkan saat ini masyarakat membutuhkan pertolongan sehingga langkah PHK sangat amat memperburuk keadaan. Inilah pandangan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila KPH Japto Sulistyo Surjo Sumarno dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 di tanah air. Dia mengajak para pengusaha lokal maupun nasional peka terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat, sehingga sebaiknya meminimalisir terjadinya pemutusan hubungan kerja di perusahaan. Yang untungnya selama ini gede-gede, nggak seperti Indika nih, mereka bantu lagi kembali ke masyarakat. Kalau yang lain kan nggak, malah diberhentikan pegawainya, gaji dipotong dan segala macam. Ini kesadaran dalam menghadapi COVID ini harus banyak jalan gitu. Yaitu memasyarakat kembali masyarakat, memberi semangat kembali, ya itu perlu gitu. Karena ini yang harus kita kerjakan bersama-sama. Japto bersama dengan Gubernur Kaltim Isra Nur dan Chairman Indika Foundation M. Arsyad Rashid PM memberikan keterangan pers usai acara pelepasan 7.000 paket sembako dan bantuan peralatan penyemprotan disinfektan, alat pelindung diri, genset, buku-buku, dan mainan anak-anak. Acara jumpa pers didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Deden Riki Hayatul Firman dengan Ketua MPW Pemuda Pancasila Kaltim HM Said Amin. Menurut Japto, pandemi COVID-19 harus dihadapi bersama-sama. Untuk itu, Pemuda Pancasila mengajak semua pihak bergotong royong agar keluar dari masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Ini di Kalimantan Timur punya karyawan yang banyak, usahanya luas. Pemuda Pancasila juga punya anggota di mana-mana. Kita telah menginventarisir anggota-anggota kita yang memang nggak bilang tidak mampu ya sebetulnya. Kalau nggak mampu dari dulu nggak mampu, nggak terpengaruh. Yang terpengaruh adalah pegawai-pegawai yang diberhentikan pekerjaannya, dipotong gajinya atau diberhentikan gajinya, sehingga pendapatan mereka berkurang, kesehatan mereka akan turun. Nah ini harus dibantu, tapi bantuan yang kita berikan sekarang ini kan nggak lebih dari 1-2 minggu kemampuannya, jumlah berasnya hanya bisa sampai 2 minggu. Nah ini harus ada kegiatan-kegiatan dari inisiatif ya, dari konglomerat dan pemerintah untuk membantu masyarakat di dalam menghadapi COVID-19. Gubernur Kaltim Isra Nur menyambut baik kolaborasi Pemuda Pancasila dengan Indika Foundation. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Kolaborasi dunia usaha dengan organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi perang melawan COVID-19 ditunjukkan Pemuda Pancasila bersama Indika Foundation.
Miliaran rupiah disalurkan untuk membantu memutus mata rantai penyebaran virus serta membantu warga terdampak di berbagai daerah. Acara peluncuran kerjasama itu berlangsung di Gor Segiri, Samarinda, Sabtu 25 Juli 2020. Hadir Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila KPH, Japto Sulistyo Surjo Sumarno sebagai representasi Ormas, juga Arsyad Rashid, Direktur Indika Foundation sebagai perwakilan pengusaha. Disaksikan Gubernur Kaltim Isran Nur dan Kadar Ormas Pemuda Pancasila, diluncurkan bantuan kepada masyarakat di 10 kabupaten dan kota Kalimantan Timur. Selain ada 7.000 paket sembako untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi, didistribusikan juga sejumlah alat pelindung diri, mesin penyemprotan disinfektan, genset, mainan anak-anak, dan buku keperluan sekolah. Sejak bulan Maret sampai bulan Agustus telah dilaksanakan di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, kemudian Banten. Kemudian berikutnya kita telah melaksanakan Jawa Barat. Sekarang sedang berjalan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian kita datang di Kalimantan ini karena tinggal 1 bulan lagi menyelesaikan yang lain. Jadi itu kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan adalah bahwasanya menangani COVID ini seperti kata Pak Gubernur tadi, disiplin manusianya yang harus dijalankan. Jaga jarak, pakai masker, dan harus sehat. Nah, kita tahu bahwasanya masyarakat ini banyak yang terganggu oleh COVID. Kerja bareng itu sebagai bentuk kesadaran bersama dunia usaha dan ormas. Karena situasi pandemi COVID-19 adalah perang, maka menghadapinya harus bersama-sama. Pemerintah, dunia usaha, ormas, dan masyarakat. Tidak heran kalau Gubernur Kaltim Isran Nur mengapresiasi kolaborasi itu. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur, menyampaikan terima kasih atas kegiatan seperti ini ya. Terutama kepada Bapak Japto Suryo Sumarno, Ketua MPN, Ketua Umum MPN PP, dan Ketua Majelis Wilayah PP Kalimantan Timur, Bapak Said Amin, dan seluruhnya yang terkait dengan hal ini. Dan mudah-mudahan ini akan, dan saya yakin ada manfaatnya bagi kita dalam hal menangani, meringankan masyarakat dalam menghadapi musibah. Terpilihnya Pemuda Pancasila oleh Indika Foundation karena adanya kesamaan sisi pandang nasionalisme yang mengedepankan semangat gotong royong. Fondasi kebangsaan seperti itu ada pada Pemuda Pancasila yang memiliki anggota cukup besar di seluruh Indonesia. Indika Foundation tidak hanya menjalin kerjasama dengan Pemuda Pancasila dalam perang melawan COVID-19, tapi juga membantu pemerintah dalam upaya medis, seperti ketersediaan laboratorium. Menurut Direktur Indika Foundation Arsyad Rashid, inilah saatnya seluruh komponen bangsa bersatu. Selain melakukan hal ini, kami juga melakukan membantu misalnya dalam konteks kesehatan. Kami membuat yang namanya laboratorium yang untuk PCR. Kita membantu untuk menambah kapasitas daripada kapasitas Indonesia. Yang dimana kita juga kolaborasi, kita namakan Genomic Solidaritas Indonesia, karena solidaritas. Kita ajak teman-teman yang lain, kita bilang yuk kita lakukan, tapi memang kita yang mengawalinya, dan itu kita lakukan untuk bagaimana supaya kapasitas nasional bisa bertambah. Selain itu, insya Allah nanti juga ke Kalimantan Timur kami akan membawa kapasitas PCR juga ke Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.